Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri. Karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasihati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat.
Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, setelah menyatakan di hadapan orang banyak bahwa kedatangan Yesus pertama-tama adalah untuk menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam tradisi perjanjian mereka, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa Allah sungguh datang untuk menyatakan kehendaknya lewat figur seorang Mesias. Hari ini kita mendengarkan bagaimana pengajarannya membuat banyak orang takjub. Takjub karena mereka sungguh merasakan bahwa perkataannya penuh kuasa. Salah satu hal yang digambarkan hari ini adalah bagaimana dengan kehadirannya saja Yesus sudah menunjukkan wibawa dan kuasanya, sehingga roh jahat pun mengenali dia dan takluk di hadapannya. Yesus belum berkata apa-apa kepada orang yang kerasukan roh jahat ini, tetapi pengenalan akan Yesus membuat roh itu dengan sendirinya menyapa Yesus dan menyatakan bahwa dirinya tahu siapakah dia, yaitu yang kudus dari Allah. Maka kuasa dan kewibawaan Yesus memang datang dari kekudusannya karena relasi yang sungguh erat dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Sebagai utusan ia menghadirkan kekudusan Allah sendiri. Dan karena itu wibawa dan kuasanya mampu dan bahkan diakui oleh roh-roh jahat. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membebaskan, karena ia menawarkan relasi yang sama sebagaimana ia hidupi dengan Allah Bapanya, yaitu hidup di dalam kekudusan. Maka relasi dengan Allah tidak akan pernah membiarkan apa yang tidak kudus untuk datang kepada Allah. Karena itu, di hadapan Yesus, siapapun yang mau mendengarkan diajak untuk masuk juga ke dalam relasi yang kudus itu. Dan karena itu juga, maka mengikuti Yesus artinya juga bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk hidup di dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Kita yang mau mengikuti Yesus juga di zaman sekarang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima kemerdekaan ini sebagai anak-anak Allah. Pembaptisan yang kita terima memungkinkan kita untuk sungguh mengakui, menerima dan merasakan kuasa Allah yang juga bekerja di dalam hidup kita untuk memerdekakan kita. Kita mohon senantiasa kerendahan hati agar apa yang sudah dimulai oleh Allah di dalam diri kita mampu kita hidupi dan kita nyatakan sebagai anak-anaknya yang merdeka, sehingga kita pun bisa melewati banyak hal yang kiranya membuat kita jauh dari relasi dengan Allah yang kudus ini.
kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah adalah juga karena Roh-Nya sendiri hidup di dalam diri kita karena sudah dicurahkan bagi kita. Semoga dengan kemerdekaan sebagai anak-anak-Nya, kita pun mampu semakin mengenali dan menerima kuasa dan wibawa Yesus yang mau datang dan senantiasa bekerja untuk keselamatan kita.